Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tambihul Ghafilin terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Bab apa yang diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, dari judul ini atau tema ini kita bisa memahami bahwa yang diharapkan oleh kita sebagai umat Islam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada, baik di dunia terlebih-lebih nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ahbarona al-Khalil bin Ahmad qala amba'ana Ibnu Mu'ad al-Malibani qala hadasana al-Husain al-Marwazi qala hadasana Hijaj bin Abi Muni' an jaddihi an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab anna Abu Hurairah qol, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmah 100 bagian atau 100% lah kalau dihitung persen. Fa'am saka indahu tis atau watis ina juz'an, dan Allah menahan di sisinya 99 bagian dari rahmat Allah, nanti diberikan di akhirat. Wa anzala, dan Allah menurunkan filal ardi, ke bumi, juz'an wahidan, satu rahmat saja. Fihi, dari satu, di dalam satu rahmat itu, yatarohamul khalqu, makhluk-makhluk Allah saling kasih mengasihi, saling rahmat merahmati, hatta sampai-sampai innal parosa, sesungguhnya kuda, latar paul hafiroha, mengangkat kakinya, an waladiha, dari anaknya, khasyata antusibahu, karena khawatir anaknya keinjak oleh kuda tersebut. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita pahami dari hadis Rasulullah SAW ini, bahwa Allah menciptakan rahmah ini atau kasih sayang ada 100 bagian. Yang 99 bagian ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan nanti di akhirat. Yang satu bagian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dari satu bagian tersebut, maka
ada rasa saling sayang menyayangi antara makhluk Allah disebabkan oleh rahmat yang satu itu. Kemudian buktinya rahmat Allah itu ada seekor kuda, ya, itu akan mengangkat kakinya ketika melahirkan, ya, karena khawatir anaknya nanti keinjak oleh ibunya atau induknya. Ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menurunkan rahmat ke dunia ini, maka tidak mungkin seorang atau seekor kuda itu bisa melindungi, ya, atau menyayangi anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka seekor kuda punya rasa sayang terhadap anaknya. Begitu juga kita sebagai manusia, dengan rahmat Allah kita saling cinta mencintai, kita saling kasih mengasihi, ya, antara kita tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi dendam, tidak terjadi pembunuhan, dan seterusnya, itu karena di dalam diri kita ada rahmat Allah yang satu juz itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk Allah. Satu itu yang diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk Allah. Manusia dapat bagian dari satu rahmat itu seluruhnya. Jumlah manusia berapa di dunia ini, ya, katanya 5 miliar. Nah, satu itu dibagi 5 miliar. Belum jumlah binatang, ya, binatang yang melata di bumi, ya, ada yang di lautan, ada yang di udara, ada yang di daratan, ada yang di bawah tanah, ya, cacing dan seterusnya. Itu semua mendapat rahmah yang satu bagian itu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin, ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, tanaman dapat rahmah, dapat air hujan dari Allah, dia bertumbuh, berbuah, dapat matahari dari Allah. Itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan rahmah itu, ya, kita tujuan berumah tangga salah satunya adalah sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Jadi salah satu tujuan rumah tangga adalah rohmah, menjalin cinta kasih sayang, ya. Tanpa rahmah tidak mungkin kita punya rasa cinta terhadap istri kita, kepada suami kita, cinta kepada anak kita. Karena ada rahmah Allah, maka kita saling cinta mencintai, saling merasa melindungi, saling merasa menyayangi, dan saling merasa memiliki antara kita, ya. Ada khawatir, ya, kenapa-napa anak kita misalnya lagi pergi, kita khawatir, itu tandanya di dalam diri kita dengan anak kita dan keluarga kita masih ada rahmah, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. La tai'asuh mir rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun kondisi kita, ya, cobaan hidup kita, ya, itu jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata musonef Al-Faqih pengarang As-Samarkandi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hadasana Al-Khalil, hadasana Ad-Dailami, hadasana Abdul Hamid, hadasana Al-Aswad, an Auf Al-A'rabi anil Hasan, qala, berkata Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmah. Ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya wa wasat'athum ila ajalihim. Allah menurunkan dari 100 rahmat itu satu rahmat kepada penduduk dunia, penghuni dunia, sehingga menjadi luas ya rahmat Allah itu ila ajalihim kepada waktu-waktu mereka, sampai meninggal manusia mendapat rahmat Allah, rezeki dari Allah. Ketika rahmat Allah sudah habis, rezeki Allah sudah habis, anugerah Allah sudah habis, maka habislah ajalnya. Ya, selama rahmat Allah masih ada pada diri kita, rezeki Allah masih berikan kepada kita, masih bisa kita menikmati hidup ini, artinya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup karena masih ada anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa rahmah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah qabilu dzalika rahmah, akan mengangkat, menghilangkan rahmat yang satu itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi rahmat yang ada di dunia ya yang satu diturunkan, nanti pada hari kiamat akan dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Payadimuha, maka Allah akan mengumpulkannya rahmat itu ila tis'ah wa tis'ina, kepada rahmat yang di akhirat 99, payakmuluha mi'atu rahmah, payakmuluha, maka Allah menyempurnakan mi'ata rahmatin, menjadi 100 rahmah. Ya. Jadi nanti ketika kiamat ya, hancur dunia ini, tidak ada kehidupan di dunia ini ya. Kemudian beralih kepada hari kebangkitan. Ya, kita yang sudah ada di alam barzah, di alam kubur, bangkit dalam kubur. Nah, kemudian rahmat yang ada di dunia yang pernah Allah turunkan yang satu itu digabung dengan rahmat Allah yang ada di akhirat yang belum Allah berikan, menjadi sempurna 100 rahmat. Itu buat siapa? Li auliyaihi, untuk kekasih-kekasih Allah, untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang yang dekat kepada Allah, wa ahli taatihi, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di dunia. Para pendengar rahimakumullah, jadi dari hadis ini ya, Allah menjelaskan kepada kita ya, rahmat Allah yang 100 itu ya nanti akan diberikan kepada kekasih-kekasih Allah ya, kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ketika di dunia. Al-jannah uiddat lil muttaqin, surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari penjelasan ini maka kita bisa memahami bahwa ya, bahwa rahmat itu ada yang rahmatun amah, ada rahmatun khosoh. Rahmatun amah yaitu diberikan ya, rahmat yang umum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ciptaan Allah di dunia, baik manusia, baik kepada binatang, baik kepada tumbuhan, baik kepada jin ya, pada malaikat, dan itu bersifat umum ya. Makhluk yang iman kepada Allah dan makhluk yang tidak beriman kepada Allah semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersifat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman ini Maha memberi ya. Ar-Rahman ini a'ammu minar rahim. Dia lebih umum dari Ar-Rahim, artinya lebih umum. Semuanya rahmat Allah
akan diberikan kepada makhluk-makhluk Allah. A'ammu lebih umum, ya. Sedangkan Ar-Rahim akhassu minar Rahman, dia lebih khusus daripada Ar-Rahman, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, ya, yang ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana diberikan? Fi jannatin naim, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling mulia, ya, Allah berikan di dalam surga, dan kesempurnaan dari semua itu adalah nanti nazratullah, melihat Allah, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala Al-Faqih radhiyallahu anhu, berkata Al-Faqih As-Samarqandi, pengarang kitab ini, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qad bayyana nabiyyu al-mu'minin, qad bayyana, sungguh telah menjelaskan an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, minar rahmati, dari rahmat Allah, liyuhammidu lillahi ala ma akramahum bihi mir rahmatihi, agar, ya, tujuan Nabi menjelaskan, ya, kepada orang-orang yang beriman tentang rahmat Allah. Tujuannya apa? Agar mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah memuliakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, disebabkan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Faqih, hadis di atas yang berbicara tentang rahmat Allah yang diberikan kepada kita, ya, secara umum, ya, di dunia semuanya dapat bagi kita orang yang beriman, kata Nabi, ya. Dengan nikmat itu, kata Al-Faqih, adalah tujuannya agar kita bersyukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan, ini sangat banyak sekali, tak terhingga, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitung nikmatnya Allah, karena teramat banyaknya nikmat Allah, teramat mahalnya, ya, nikmat Allah, teramat agungnya nikmat Allah, sehingga kita manusia tidak bisa menghitung nikmat Allah yang besar itu. Kita bayangkan saja, setiap hari kita menghirup oksigen, kalau dihitung dengan rupiah harganya berapa. Setiap hari kita mandi pakai air, setiap hari kita makan rezeki Allah, 3 kali kita makan, makan pagi, makan siang, makan sore, berikut lauknya. Setiap hari itu nikmat yang sangat besar, nikmat sehat. Coba kalau kita sakit, masuk rumah sakit, ya, masuk ICU, berapa harganya? Kita dikasih penglihatan, itu nikmat yang sangat besar. Dikasih pendengaran, nikmat yang tidak ternilai harganya. Dikasih lisan, bisa berbicara, nikmat yang sangat agung. Kita dikasih tangan, bisa menulis, bisa transaksi, bisa bekerja. Dikasih kaki, bisa berjalan. Dikasih pantat, bisa duduk. Dikasih nikmat-nikmat yang sangat tak terhingga, yang nilainya sangat tinggi. Rahmat-rahmat Allah itu yang bersifat umum, wajib kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat aku, kata Allah, aku akan tambah. Tetapi kalau kalian syukur atas nikmat aku, ingat siksaku amatlah pedih. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, yang tak terhingga dari sejak kita lahir atau di dalam kandungan sampai hari ini, sampai kita meninggal, seterusnya kita mendapat nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, setiap keadaan, wa nikmatin, dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali kata Allah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kau dustakan, yang belum kau syukuri. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami penglihatan. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami pendengaran. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami lisan. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami otak yang sempurna, pikiran yang sempurna. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami tangan. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami kaki. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami jantung yang sehat. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih paru-paru yang sehat. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih kami usus yang sehat. Seterusnya kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa yashkuruhu wa yu'ammilu amalan sholiha, dan kita wajib bersyukur ya, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dan beramal amal yang soleh. Asyukru oleh ulama dibagi kepada 3. Asyukru bil lisan, bersyukur secara lisan, lisannya selalu basah, mengucapkan alhamdulillah, digunakan lisannya untuk hal-hal yang baik, berbicara yang baik ya, jangan keluar dari lisannya perkataan yang tidak baik. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, meyakini ya bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah min fadli rabbi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Fama kana min nikmatin famin Allah, tidak ada nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui ya al-iktida, bahwa nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersyukur, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu mengucapkan alhamdulillah, hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga, asyukru bil jawareh, syukur dengan anggota badan ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita kerjakan ya, puasa kita kerjakan, zakat haji kita kerjakan, semua ibadah kita kerjakan, ibadah-ibadah bil jawareh, tangan digunakan untuk kebaikan, menolong orang, kaki digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat ibadah, mata digunakan untuk membaca kitab suci Al-Quran, digunakan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, digunakan yang baik-baik untuk membaca ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kuping digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik, itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digunakan yang tidak baik, itu namanya tidak bersyukur ya, secara bil jawareh atas nikmat, rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan.
Lianna karena sesungguhnya mayyarju rahmatahu orang yang mengharapkan rahmat Allah. Fa innahu maka sesungguhnya dia orang tersebut malu akan beramal. Nah, kalau pengen rahmat Allah di akhirat, kita harus beribadah. Ya, yang 99 tadi nanti akan disimpulkan jadi 100. Kalau pengen kita di akhirat dapat rahmatun khosoh, rahmat yang khusus, yang istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastahidu dan sungguh-sungguh, ya, bukan ibadah semata-mata ibadah, tetapi harus ada kesungguhan, harus ada maksimal, optimal ibadah itu kita lakukan, ya, ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena niat dipuji oleh manusia atau niat dapat sanjungan orang lain. Fa innahu karena sesungguhnya orang tersebut kalau ingin dapat rahmat Allah di akhirat, malu dia beramal, wa yastahidu dan sungguh-sungguh, likai agar yanala dia memperoleh mir rahmatihi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala al khosoh sebenarnya yang nanti diberikan di akhirat yang 100 rahmat itu. Lianna Allah taala qala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Apa firman Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik, berbuat ihsan, ya, yang ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu menurut firman Allah akan mendapat rahmat Allah nanti di akhirat, ya, yang disebut dengan rahmatun khosoh, rahmat yang istimewa, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak pernah melihat kenikmatan di dunia, tidak ada bandingannya. Mata belum pernah lihat, kuping belum pernah mendengar enak dan merdunya itu surga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas kenikmatan surga di dalam hati manusia. Itu kenikmatan yang sempurna. Bayangkan di dunia hanya satu rahmat untuk seluruh alam, seluruh penghuni dunia, ya. Tetapi di akhirat 100 itu untuk satu orang, untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surga itu nanti tidak ada kata-kata kasar. Di surga nanti tidak ada kata-kata saling menyakiti. Di surga tidak ada zolim menzolimi. Di surga tidak ada sentimen. Di surga tidak ada rasa cemburu dan lain sebagainya, hasad, dengki dan sebagainya tidak ada di dalam surga. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-A'raf ayat 56. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah juga berfirman, paman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihah. Maka barang siapa yang mengharapkan ketemu Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin mendapat rahmat yang sangat besar, yaitu berjumpa dengan Allah, syaratnya fal ya'mal amalan sholihah, hendaklah dia beramal amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh musyrik dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh musyrik, mukhlisin, harus ikhlas, lahuddin, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, yang tertinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, beramal soleh. Yang kedua, ibadahnya dengan ikhlas. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku, wasi'at meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Yakni artinya likulli syai'in, setiap sesuatu nasibun, ada bagiannya,
mir rahmati, dari rahmatku. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini ya, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Semuanya pasti dapat rahmat Allah ketika di dunia. Tetapi ya, ketika di akhirat, rahmat Allah, rahmah Allah ya, itu hanya diberikan kepada orang-orang muhsinin, yang berbuat baik, muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih agak panjang materi ini karena keterbatasan waktu. Saya sampaikan di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi kita ya untuk menggapai rahmat Allah di akhirat ya, yaitu menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, keluarga besar kita, cucu kita, dan semuanya ya, guru-guru kita, handai tulan kita, semuanya selamat dunia akhirat, kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmah yang sempurna, yang 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.